Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Ari Satmoko di channel KLMP Production. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang mengelompokkan komputer. Kita tahu bahwa komputer adalah bagian dari peralatan komunikasi dan informasi. Maka dari itu, video kali ini kita akan membahas materi tentang mengelompokkan komputer. Diharapkan setelah kalian menyimak video kali ini, kalian akan lebih memahami tentang apa saja pengelompokan dari komputer tersebut. Selamat menikmati. Let's check it out. Yang pertama adalah superkomputer. Superkomputer di sini yaitu sebuah komputer yang berjumlah sangat banyak sekali dan mempunyai kecepatan yang super cepat. Jelas dengan banyaknya komputer mempunyai harga yang sangat-sangat mahal, sehingga membutuhkan daya suplai atau listrik yang sangat besar. Kemudian untuk superkomputer ini mempunyai perawatan yang relatif rumit, sehingga jarang sekali superkomputer diadakan di rumah tangga ataupun di sekolah-sekolah ataupun perkantoran. Jarang sekali. Superkomputer biasanya digunakan untuk mengetahui perakiraan cuaca dan penelitian nuklir maupun peluncuran roket. Itu adalah fungsi dari superkomputer saat ini. Superkomputer yang terkenal saya sebutkan beberapa saja di sini, yaitu superkomputer Summit, Sierra, Deep Blue, dan Paraமிfa. Itu adalah beberapa dari contoh superkomputer yang ada saat ini. Yang jelas superkomputer adalah komputer yang berjumlah sangat banyak karena dibutuhkan suatu akses yang sangat super cepat, sehingga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Itu adalah superkomputer. Berikut adalah contoh gambar dari superkomputer yang berada di pojok sebelah kanan atas. Itu adalah berjajar superkomputer dalam suatu ruangan, dan di dalam ruangan tersebut harus disiapkan suhu yang dibutuhkan karena superkomputer membutuhkan suhu yang sangat-sangat dingin. Itu adalah superkomputer. Selanjutnya, nomor 2, mainframe komputer. Mainframe komputer adalah komputer yang berjumlah sangat banyak, namun hanya untuk digunakan mengakses data yang sangat besar yang diambil atau diakses dari superkomputer. Untuk kecepatan dari mainframe komputer adalah cepat. Harga hampir serupa dengan superkomputer, yaitu sangat mahal. Untuk suplai daya maupun listriknya juga sangat besar. Untuk perawatan dari mainframe komputer tidak jauh berbeda dengan superkomputer.
yaitu relatif sangat rumit. Pada penggunaan mainframe komputer biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, kemudian bandara maupun kampus-kampus yang besar. Contoh dari mainframe komputer adalah sebagai berikut, yaitu mainframe komputer IBM Z dan mainframe komputer Univac. Mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya, namun itu adalah beberapa contoh dan fungsi dari mainframe komputer. Selanjutnya, yang ketiga adalah mini komputer. Mini komputer adalah sebuah komputer yang digunakan untuk mengakses superkomputer dan mainframe komputer. Mini komputer ini mempunyai kecepatan akses yang lumayan cepat, dan juga dia mempunyai kapasitas penyimpanan dan memori yang lumayan besar dibandingkan dengan mikrokomputer. Pada mini komputer biasa digunakan untuk web server, penyimpanan data, dan gaming server. Sebagai contoh mini komputer yaitu mini komputer Magnum. Jadi mini komputer ini biasa digunakan hanya untuk mengakses superkomputer dan mainframe komputer. Selain itu juga bisa digunakan untuk menyimpan web server dan penyimpanan data sekaligus gaming server. Selanjutnya, nomor 4, mikrokomputer. Mikrokomputer adalah sebuah komputer yang mempunyai sistem pribadi atau biasa dikenal dengan personal komputer yang mempunyai kecepatan aksesnya sedang, namun harganya terjangkau. Penggunaannya biasa digunakan di rumah-rumah atau sekolah atau tempat perbelanjaan atau tempat perkantoran. Sebagai contoh, beberapa mikrokomputer yaitu yang pertama, personal komputer. Personal komputer ini biasa digunakan untuk mengakses internet, untuk membuat laporan atau ketikan atau lamaran kerja ataupun tugas. Sedangkan workstation adalah komputer yang mempunyai kemampuan lebih atau lebih besar baik di bidang memori maupun penyimpanan. Biasa digunakan untuk desain atau menghitung kalkulasi atau administrasi, atau juga biasa digunakan untuk gaming. Itu adalah menggunakan mikrokomputer workstation. Sedangkan laptop tidak jauh berbeda dengan personal komputer. Dia mempunyai fungsi yang sama dengan personal komputer. Kemudian kita lanjut, yaitu mobile atau handphone atau tabs yang sekarang banyak beredar di masyarakat pada umumnya. Hampir sama dengan fungsi personal komputer. Kemudian lanjut, yaitu sekarang embed komputer atau biasa dengan atau komputer yang ditanamkan di jam, komputer yang ditanamkan di kendaraan bermotor, atau komputer yang ditanamkan di mobil dan seterusnya. Jadi embed komputer adalah komputer yang ditanamkan di perangkat-perangkat sehari-hari. Itu sekilas tentang mikrokomputer. Tadi kita sudah membahas tentang melompokkan komputer berdasarkan kemampuan dan pengolahan data
dan bentuk fisiknya secara umum. Sekarang kita akan mempelajari pengelompokan komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Pada pengelompokan komputer pada jenis data yang diolah dibagi menjadi 3. Yang pertama, komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif yang berdasarkan input dari keadaan lingkungan yang sebenarnya atau yang nyata. Komputer analog bekerja secara kontinu dan paralel. Itu adalah komputer analog. Jadi komputer analog adalah komputer seperti halnya kalau kita lihat gambar di situ, yaitu seperti speedometer yang ada jarumnya, kemudian seperti jam tangan yang ada jarumnya yang berputar menunjuk pada angka tertentu. Itu bisa dikategorikan sebagai komputer analog. Berikutnya, nomor 2 adalah komputer digital. Komputer digital digunakan untuk data kuantitatif, yaitu angka, huruf, kombinasi huruf dan angka, serta karakter-karakter khusus berdasarkan input dari pulsa elektronik. Jadi pada komputer digital di sini dia langsung menunjukkan pada angka tertentu tanpa adanya jarum penunjuk yang digunakan. Biasa digunakan pada jam digital atau mungkin digunakan pada alat-alat elektronik digital lainnya yang tanpa jarum dia langsung menunjukkan angka-angka tertentu. Itu adalah komputer digital. Selanjutnya, komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Jadi di dalamnya juga terdapat jarum penunjuk angka secara umum. Kemudian di dalamnya juga ada langsung menunjukkan angka tertentu tanpa adanya jarum untuk menunjuk angka. Jadi komputer hybrid adalah kombinasi dari kedua komputer yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Itu adalah komputer hybrid. Contoh gambar bisa dilihat pada pojok kanan atas. Contoh gambar dari komputer hybrid. Mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dalam memahami media informasi dan media komunikasi yang berupa komputer. Sampai bertemu dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.